Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Merasa Rendah di Ketinggian. Ayat inti Yeskiel 36 ayat yang ke-26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya sedang di ketinggian dalam dunia bisnis. Saat itu adalah tahun ke-25 saya dalam pengelolaan kamar dagang. Saya menikmati bermain-main dengan para pimpinan dalam bisnis, industri dan profesi, dengan bintang film dan televisi, dengan para pemimpin politik lokal, negara bagian dan nasional. Tetapi saya tidak bahagia. Saya memiliki seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang, serta 4 anak yang luar biasa. Beberapa akan mengatakan bahwa saya telah sukses, tetapi kebahagiaan bukanlah bagian dari hari saya. Oh, saya merasa senang atas keberhasilan banyak proyek, tetapi saya gelisah dan tertekan. Tekanan dari semua itu sangat berat, sifatnya merusak. Saya bukanlah seorang ayah, suami, atau orang Kristen yang penuh kasih. Saya terlalu sibuk untuk keluarga saya atau untuk Tuhan. Meskipun orang-orang mendoakan saya tidak mengetahui atau tidak peduli. Saya seakan terjebak dalam pusaran kesuksesan yang menarik semangat saya, dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Kemudian pada tahun 1973, saya dan istri saya menghadiri seminar doa yang mengubah hidup saya. Saya telah membaca Alkitab sebelumnya. Saya membawanya ke gereja. Saya tahu semua cerita-cerita yang familiar. Saya cukup menguasai doktrin. Dan saya berdoa setiap hari. Doa singkat seperti tolong dan terima kasih. Tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab dan berdoa dalam waktu bersamaan. Belum pernah saya membaca firman Tuhan untuk memusatkan perhatian pada janji-janji dan kemudian benar-benar mempercayai firman-Nya. Menerima apa yang Dia katakan sebagai pesan pribadinya kepada saya. Mempercayainya dan mengklaimnya untuk diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk bereksperimen. Saat saya mulai mencari janji-janji yang bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup saya membaca Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Dari lubuk hati saya yang belum pernah terpenuhi, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang baru dan berikan semangat baru dalam diri saya. Dan Dia melakukannya. Perubahan mulai terjadi dalam hidup saya dan saya mulai merasa penuh harapan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Doa saya tidak lagi bagaikan bulu yang berterbangan ditiup angin, melainkan menjadi fokus dan spesifik. Keajaiban mulai terjadi, dan saya tidak pernah sama lagi sejak itu. Saya telah menemukan bahwa firman Tuhan berisi paket instruksi untuk kehidupan yang damai dan menyenangkan. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya, percaya, dan klaim itu. Apakah Anda menjalani kehidupan yang membosankan dan sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari keterpurukan? Mengapa tidak mempercayai firman-Nya, mengklaim janji untuk roh yang baru, dan lihatlah betapa besar perbedaan yang dihasilkannya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh menerima berkat firman-Mu, kiranya ini boleh menolong kami, meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, mampu mengubah kami menjadi lebih baik dan terbaik untuk-Mu Yesus. Karena itu hari ini ketika kami siap berkarya bagi-Mu, kami datang serahkan hidup kami di bawah kendali-Mu. Kiranya tuntunan firman ini akan menjadikan kami kuat dalam Tuhan dan meyakini ada berkat yang disiapkan Tuhan bagi kami. Kami siap melangkah melakukan semua tanggung jawab kami. Berkati kami, pegang tangan kami, dan tuntun kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada ujian, kami percaya Tuhan siap menolong kami dan membawa kami kepada kesuksesan dan kesuksesan. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Karena hamba berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.